Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kita hari ini? Kami sangat berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan saja. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Sedemikian firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, jikalau kita mendapatkan 3 buah pertanyaan, kira-kira apakah jawaban kita? Pertanyaan yang pertama, apakah kita bisa menyebutkan 3 orang yang menurut kita mengalami pertumbuhan iman yang baik? Pertanyaan kedua, karakteristik apa yang ada di dalam mereka? Yang ketiga, apakah kamu yakin sudah memberikan penilaian yang tepat? Banyak orang dengan cepat menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin mereka langsung menjawab si A, si B, dan si C. Namun, butuh waktu lebih lama untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Dan begitu juga dengan sampai pertanyaan yang ketiga, tidak sedikit orang yang bahkan mulai meragukan keabsahan jawaban mereka sendiri untuk 2 pertanyaan sebelumnya. Ya, karena menentukan kriteria pertumbuhan iman bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi dalam bergerak bertumbuh dengan baik dan memperlihatkan pertumbuhan itu bagi dunia. Suatu hari ada seorang seniman yang sedang menyelesaikan patung perunggu yang dibuatnya. Ia terus memahat dengan hati-hati bagian yang terkecil dari patung itu. Lalu ada seorang pengamat seni yang sedang memperhatikannya. Dia berpikir dalam hatinya, sangat sempurna patung ini. Tapi dia heran karena seniman itu tidak pernah berhenti memoles patung itu. Lalu ia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Patung ini sudah sangat sempurna, Pak. Kenapa dan kapan engkau menyelesaikannya?" Lalu seniman itu menjawab, "Patung ini tidak akan pernah selesai. Saya akan terus mengerjakannya sampai ada orang datang untuk membelinya dan mengambilnya." Lalu pengamat seni itu begitu terkejut dengan jawaban itu. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya ilustrasi ini juga menggambarkan kehidupan kita ketika kita bertumbuh semakin dewasa dalam iman. Ketika kita memperlihatkan pertumbuhan iman kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada kata selesai, tidak ada bahasa sempurna, tidak ada bahasa sudah lulus. Ketika kita terus hidup di dunia ini, berarti kita terus belajar. Dan ketika kita hidup di dunia ini, berarti kita terus berproses untuk menjadi lebih baik hari lepas hari yang kita jalani. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kita tentang beberapa hal, tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Paulus juga mengingatkan jemaat Efesus bagaimana pertumbuhan iman yang benar dan bagaimana tentang kedewasaan iman di dalam kehidupan. Paulus mengatakan bahwa proses pertumbuhan iman itu akan berhenti sampai kita semua mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya amat sangat membayangkan bagaimana ada seorang manusia biasa yang sampai tingkat kesempurnaan Kristus, sampai kepada kedewasaan penuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya rasa ini bukan hal yang mudah, karena ini butuh proses terus-menerus, dan secara kehidupan di dunia ini kita tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan Kristus itu. Namun kesanalah tujuan kita. Artinya tidak ada kata berhenti, tidak ada rasa lebih baik, rasa sudah baik, rasa sudah dewasa, rasa sudah sempurna ketika kita menjalani kehidupan kita beriman di dunia ini. Paulus juga mengatakan bahwa kesatuan iman dan pengetahuan akan anak Allah tidak bisa dipisahkan dalam mencapai kedewasaan rohani. Karena pengetahuan yang benar akan Kristus di sini bukan hanya pengetahuan secara intelektual, bagaimana Tuhan atau fakta-fakta tentang Tuhan, tapi pengetahuan yang jauh lebih dalam dari itu, yaitu bagaimana pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengetahuan yang terus bertumbuh karena ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kedewasaan penuh dimaksudkan di sini bukan lagi seperti anak-anak, namun telah bertumbuh. Bagaimana menjadi seseorang yang dewasa, yang tidak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang dipecah belah, tidak gampang dirayu, tidak gampang terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, seringkali jikalau anak-anak mudah sekali terpengaruh, ada hal yang menarik, lalu fokusnya terpecah. Ketika ada tawaran yang cukup menggiurkan, dia tidak mengingat lagi apa yang harus dia kerjakan selain terfokus kepada hal yang menarik itu. Namun ketika menjadi dewasa, kita sudah tahu kemana arah hidup kita, kemana langkah hidup kita, dan di mana saat ini kita berada, sehingga tidak mudah terombang-ambing, teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, karena itu adalah ciri orang yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Seperti yang kita tahu juga bahwa ketika berbicara soal bertumbuh, berarti ada perubahan. Pohon yang bertumbuh, pohon yang berubah secara ukuran, warna daun, berbuah, atau anak bayi yang bertumbuh dilihat dari berat badannya, tinggi badannya, pengetahuannya, cara berbicaranya, dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar ideal, tapi ada kegiatan, ada pertumbuhan yang signifikan. Oleh sebab itu, kalau Paulus bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ada usaha dalam pertumbuhan kita, ada perjuangan dalam pembelajaran kita, ada juga usaha supaya kita bisa tetap setia dalam proses kita. Dan Paulus berkata bahwa dalam Tuhan, dengan Tuhan, jerih payah kita dalam pertumbuhan menjadi orang yang dewasa dalam iman, orang yang bertumbuh dalam iman tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu, kalau di awal tadi kita diberikan pertanyaan, siapakah orang yang menurut kita mengalami pertumbuhan yang baik, akan bisa dilihat dari karakteristik yang ada di dalam dirinya, dan kita yakin dengan penilaian kita karena dasar kita adalah firman Tuhan hari ini. Kita juga bisa menilai diri kita, bagaimana pertumbuhan iman kita, bagaimana pertumbuhan sikap kita, bagaimana pertumbuhan pikiran kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Apakah memang pertumbuhan kita sudah bertumbuh segalanya ke arah Kristus dan hidup untuk memuliakan Dia?
Karena saat ini dia sedang terus memoles. Kehidupan ini terus memoles kita untuk menjadi lebih baik lagi. Semakin lama semakin sempurna. Dan proses polesan-polesan itu berakhir ketika Yesus datang kedua kalinya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita betul-betul bisa berproses dalam kehidupan kita, berpegang teguh pada iman kita, dan bertumbuh ke arah Kristus, agar kita sungguh-sungguh merasakan sukacita dan boleh terus semakin hari semakin memperlihatkan kita adalah gambaran Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.